Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidup. Berserah, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin, amin, amin. Engkaulah Raja berdaulat. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami yang berdaulat penuh atas hidup kami. Bapa, biarlah pujian penyembahan kami menjadi penghargaan di hadapan Tuhan. Pimpinlah Bapa dari awal hingga akhir. Segala kuasa senjata apapun yang mencoba mengganggu ibadah ini kami tolak semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan lanjutkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Bisa sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Berikan salam kanan kiri saudara, katakan kita semua sangat diberkati. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam gerbang Tuhan. Kita mau terima lawatan Tuhan. Kita angkat pujian. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Penuhi baitnya, amin. dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan dia baik. Ya. Yes. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya.
Tuhan dia baik dan anugerahnya selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Tuhan dia baik dan anugerahnya Selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terus memuji Tuhan, kita terima kuasanya Tuhan. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu. Ya. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun, Kami berdiri, kemanapun, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizat terjadi. Dia telah ditebus dengan darah yang kudus. mengangkat pujian. Mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu. Amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, Amin. mendapatkan mahkota kekal. Tiba. Sanggup Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun. Kemanapun kami berdiri, Yeay. kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kemenangan. Bersambut Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Yeay. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan
yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Sihotang. Kita siapkan hati kita, hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Di segala musim kehidupan, kita minta Tuhan yang pegang tangan kita. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan Yes, Lord Jesus. ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi akan pujian saudara. Katakan kau ada bersamaku. Engkau ada Amin. bersamaku Di setiap musim. di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Tak pernah kau biarkan Yes. ku sendiri. Kekuatan Ya, di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan Yes. kasih-Mu. Katakan dari dalam hatimu, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya Tuhan. Perkenanmu ya, Teguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Kita makin berdiri saudara. Katakan bersamamu Bapa. Kami lewati semua. Ayo silakan hambanya. Ku lewati semua. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Melimpah bagiku. Benar Tuhan Yesus,
bahwa anugerah-Mu melimpah atas kami masing-masing lepas pribadi. Dengan satu bukti kami ada di bait-Mu yang kudus untuk siap boleh melayani Tuhan, bahkan untuk boleh mau mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Maka dengan itu Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas kami masing-masing lepas pribadi. Baik hamba-Mu sendiri, Engkau urapi secara luar biasa, supaya jangan lagi hamba yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ambil alih Bapa, supaya setiap perkataan hamba-Mu ini boleh menjadi perkataan-Mu sendiri, yang membuat kami boleh menemukan mujizat demi mujizat. Demikian juga setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau mengurapi mereka masing-masing lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau buka hati pikiran mereka, supaya tertuju kepada firman-Mu, supaya mereka pada pagi hari ini menjadi orang-orang berbahagia, karena mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan karena kedatangan-Mu kami nantikan sudah dekat. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus, jikalau kami mau mendengarkan firman-Mu, ada suatu oknum yang tidak senang, yaitu kuasa si iblis ataupun roh-roh hati pikiran kami yang jauh dari Engkau, maka di dalam nama Yesus Kristus kami ikat, kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus mencengkeram menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk boleh memang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 14. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kalau kita sudah menemukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, saya mohon kepada kita setiap umat yang percaya, boleh kita sama-sama berdiri untuk bergantian membacakan firman Tuhan dengan mantap di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan ayat 3, Bapak Ibu membacakan ayat 4, nanti kita ayat 11 sebagai ayat terakhir, kita akan bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11, demikian firman Tuhan. Perikopnya dari Lembaga Alkitab, ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ayat 11 kita bersama-sama 1, 2, 3. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, sebelum saya memperkenalkan diri saya tadi, sudah semua kenal, maka dengan itu saya ulangi kembali. Karena kalau kita tidak kenal, kita tidak sayang. Maka dengan itu saya perkenalkan nama saya, Pendeta Opung Mario Sihotang atau Sarkistan Sihotang. Istri saya baru Nenggolan yang baju kuning di belakang.
Maka dengan itu kalau saya melayani kemanapun, pasti saya ajak istri saya. Karena saya tahu bahwa istri saya itu adalah seorang penolong bagi saya. Maka dia selalu berdoa di belakang untuk mendoakan hambanya untuk memberitakan firman. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kristus. Di dalam pembacaan Korintus pasal 1 ayat 3-11 ini begitu luar biasa. Di mana dikatakan seorang pujangga menyatakan melalui peribahasa, laut tanpa gelombang bukanlah lautan. Garam tanpa asin bukanlah dia garam. Maka dengan itu dikatakan di sini, jadi hidup tanpa masalah bukanlah hidup namanya, tetapi manusia yang hidup pasti mengalami masalah. Kaya dan miskin pasti akan dihadapi. Orang pintar atau bodoh pasti menghadapi masalah. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, mereka lari kepada Kristus. Dan kita terlalu yakin bahwa dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan kepada kuasanya, maka dia akan bertindak. Jikalau ia akan bertindak, maka akan selesailah masalah itu. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu yang masa sukar? Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kristus. Bukan hanya permasalahan kehidupan sehari-hari, tetapi masalah gereja pun banyak bermasalah. Kenapa bermasalah? Di dalam gereja pun ada nama gereja sampai 2-3. Nama gereja satu daerah. Padahal kalau zaman dulu tidak ada yang demikian. Karena apa? Karena pimpinannya masih tertib. Jarak 2 km atau 3 km baru ada GBI zaman dulu, waktu zaman saya dulu 30 tahun yang lalu. Sekarang di mana-mana pun ada GBI. Bahkan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus. Ada gereja Betel Indonesia di Cilacap. Dan buka lagi gereja baru, saya tidak sebut namanya, di dekat gereja Cilacap dekat Pertamina. Maka dengan itu kita perhatikan di sana, gereja yang lama ini sudah hampir-hampir sedikit jemaatnya. Karena mereka keluar semua masuk kepada gereja yang baru. Karena gereja baru ini bermacam metode caranya untuk menarik jiwa-jiwa dari gereja lama itu. Maka saya perhatikan tidak baik lagi cara-cara dunia ini. Benarlah yang dikatakan firman Tuhan itu, dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3:1, dikatakan di situ, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan hanya untuk mencari nafkah atau pekerjaan sukar, mencari jiwa-jiwa pun sukar. Tetapi kalau kita bergantung kepada Roh Kudus yang manis, maka dengan itu bahwa kita tidak susah mencari jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itu adalah kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus sudah dikirim ke dunia ini untuk boleh menyertai kita untuk melayani. Maka jiwa-jiwa itu akan ditarik untuk boleh datang ke gereja, untuk boleh bersama-sama dengan kita, untuk boleh memuji memuliakan nama Yesus Kristus. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, pada pagi hari ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dan renungkan. Hal pertama dikatakan di sini, dikatakan Tuhan izinkan masalah untuk mendatangkan kebaikan. Saya paling senang mendengarkan lagu pujian kita yang tadi itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, luar biasa Tuhan kita baiknya. Maka kalau Tuhan izinkan pun permasalahan bagi kita semuanya, maka dengan itu karena kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membantah. Kalau masalah dan persoalan datang ke dalam kehidupan kita masing-masing lepas pribadi, bukan dari si iblis, tetapi datangnya dari Tuhan. Maka dengan itu Tuhan izinkan itu supaya Tuhan mau melihat bagaimana hati kita untuk berseru kepada Dia. Tidak ada yang lain. Makanya kita perhatikan di sini dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Coba kita perhatikan. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 itu dikatakan di situ, begitu luar biasa. Rasul Paulus menghadapi masalah yang berat sampai putus asa supaya Paulus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Rasul Paulus itu telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus begitu luar biasa. Di dalam pelayanannya pun bahwa Roh Kudus sudah menyertai hidupnya. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kristus, tetapi dia katakan di sini,
Bahkan dia menghadapi tantangan begitu berat, bahkan sampai hampir putus asa. Tetapi kita perhatikan, dia tahu bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Supaya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan dia didatangkan Tuhan penyakit kepada dia. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh Tuhan Yesus, sembuhkanlah penyakit saya ini dari tubuhku. Supaya aku bisa boleh melayani dengan mantap, katanya. Tetapi kata Tuhan Yesus Kristus, cukuplah kasih karunia aku kepadamu. Karena aku mengizinkan itu supaya engkau mengendalikan aku di dalam pelayananmu dan hidupmu. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan itu di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah itu, persoalan itu dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan kita, maka dari itu kita tidak perlu bersungut. Kita tetap langsung berlutut di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik mengizinkan masalah ini dan persoalan ini untuk saya hadapi. Karena saya tahu Tuhan Yesus bahwa engkau turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Jadi itu panggilan bagi kita masing-masing pribadi. Baik hamba Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan tanpa mengalami persoalan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak ada. Tetapi hamba Tuhan balik mengalami persoalan dan masalah dalam pelayanannya, tetapi bahwa dia yakin bahwa itu adalah panggilan supaya dia balik berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Balik berdoa. Tidak ada dalam kita selain menyerah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu kita langsung berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita diberikan kekuatan ekstra bagi dia. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, kita perhatikan bangsa Israel hampir 40 tahun Tuhan izinkan untuk berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus seperti yang dikatakan Ulangan pasal 8 ayat 2 itu. Bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya supaya Allah melihat hati mereka apakah bersungut atau bersyukur. Itu persoalannya. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel itu 40 tahun harus mengalami penderitaan di jalan? Tidak pernah Allah menjanjikan bahwa dia sudah menyediakan air untuk di perjalanan selama 40 tahun. Dia tidak pernah janjikan bahwa dikatakan bahwa mereka akan mengalami makanan yang secukupnya. Tidak. Tetapi sebenarnya bahwa itu Tuhan sudah sediakan itu semuanya untuk bagi mereka. Tetapi Tuhan mau melihat kenapa enggak dikasih tahu bahwa mereka akan terpelihara. Mereka akan terpelihara. Tetapi Tuhan mau melihat apakah mereka bersungut atau bersyukur. Ternyata mereka bersungut. Kalau kami mati di tanah perjalanan menuju tanah Mesir, dari tanah Mesir menuju ke tanah, kenapa Tuhan izinkan kami ke sini, katanya? Lebih baik kami mati di Mesir saja, katanya. Maka apa yang terjadi? Mereka banyak mengalami kematian rohani dalam kehidupan mereka masing-masing lepas pribadi. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus. Jadi kalau ada masalah dan persoalan, kita lebih baik bersyukur kepada Tuhan. Artinya kalau ada tantangan dan masalah, kita tidak cerita-cerita kepada orang lain. Lebih baik kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Dia adalah roh. Allah kita adalah roh adanya. Maka disebut Trinitas, Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Yesus sudah ada di sorga sekarang. Jadi Roh Kudus ada dalam dunia ini diutus untuk menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus begitu luar biasa. Maka dikatakan di sini bahwa firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kalau kita mengalami persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, maka dengan itu kita datang bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, apapun masalah kita, Tuhan memberi kekuatan. Ini rahasianya orang Kristen itu.
orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Asal kita, kalau Tuhan izinkan masalah dan pergumulan, itu panggilan. Berarti kita harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang dikatakan Markus 11 ayat 24, apapun yang kamu doakan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Maka dengan itu, Tuhan sudah memberi kepada kita, maka kita akan menerimanya, dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi kita harus yakinkan itu. Bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengar. Bahkan Tuhan sudah menjawab, kita akan menerimanya. Karena bagi Allah kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus begitu luar biasa dikatakan di sini. Hal yang kedua ini dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 ini kita lihat di sini, ayat 3. Kita lihat di sini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Jadi kalau ada masalah dan persoalan, maka dengan itu kita datang kepada Yesus Kristus, sumber penghiburan itu. Apa masalahmu sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus? Apa persoalanmu? Maka dengan itu dikatakan pada saat pagi hari ini, kita datang membawa kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Yesus itu adalah orang berbelas kasihan bagi kita. Maka dia sampai rela sebagai Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Allah menjadi manusia. Maka disebut Allah kita itu Yesus Kristus Allah 100% dan manusia 100%. Dia sangat berbelas kasihan. Kenapa dikatakan berbelas kasihan? Karena dia tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya. Jadi kita gambaran Yesus Kristus. Maka karena kita sesuai dengan gambarannya, maka dikatakan di situ bahwa kalau Tuhan izinkan pun masalah, maka dikatakan di situ Dia akan bela kita dan Dia akan berikan kekuatan bagi kita. Maka dikatakan di sini karena Dialah sumber kekuatan itu. Baik hamba-hamba Tuhan, baik pun jemaat biasa, baik pun semua di dalam kehidupan kita ini pasti banyak menghadapi tantangan dan persoalan. Tetapi kalau kita tahu intinya atau solusinya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus akan memberikan jawaban dengan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, benarlah apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu. Dikatakan di situ begitu luar biasa. Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita. Karena ada Roh Kudus. Maka dikatakan kalau ada pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Bukan luar biasa. Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Yang luar biasa Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Jadi dikatakan di sini begitu luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus. Siapa si manusia itu yang Tuhan izinkan masalah? Kalau dia dalam Tuhan, bahwa kita perhatikan enggak dapat menghadapi masalah dan situasi itu, pasti dapat menghadapi situasi dan masalah itu. Asal dia tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita masih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa tangan Tuhan akan menurunkannya, tangan yang penuh berkat itu kepada kita masing-masing lepas pribadi. Begitu luar biasa. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus dikatakan di sini. Di dalam Mazmur 23:4 itu. Luar biasa. Apa kata pemazmur? Raja Daud pun balik menghadapi masalah. Menghadapi bangsa Filistin. Bahkan menghadapi tantangan dalam hidupnya. Bahkan dia adalah seorang yang diurapi Tuhan sebagai raja. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi di waktu dia tidak pernah lepas dari masalah, dia datang kepada Tuhan lebih berlutut lebih dahulu. Maka dengan itu dikatakan dalam Mazmur 23:4 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut akan bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Ini perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Gadamu dan tongkatmu.
Berarti Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah itu. Karena dikatakan gada dan tongkat. Tongkat itu kuasa untuk menopang perjalanan hidup kita. Gada itu adalah kekuatan yang luar biasa. Maka itu dikatakan di sini, itulah sebagai penghibur kita. Maka itu tidak perlu kita takut. Kalau kita sudah mempunyai Yesus. Jadi orang yang tidak mempunyai Yesus baru ada yang putus asa. Tetapi orang yang dalam Yesus Kristus pasti orang tidak pernah ada putus asa. Karena jikalau dia ada Yesus dalam hatinya, maka Roh Kudus akan menyertai hidupnya. Saya terlalu yakin itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, benarlah apa yang kita alami. Selama tahun ke tahun, pernahkah kita bercerita kepada orang lain ataupun kepada jemaat bahwa Yesus itu hidup? Bahwa Yesus itu mampu untuk mengatasi segala masalah kita dan persoalan kita? Kalau kita menyaksikan itu, pasti akan terjadi dalam hidup kita masing-masing pribadi. Saya pun seorang pendeta, banyak masalah dan persoalan pergumulan yang saya hadapi. Baik dalam pelayanan, baik pun dalam rumah tangga, baik pun dalam kehidupan anak-anak. Tetapi yang saya tahu bahwa tidak ada jalan lain selain saya bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena jelas apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan diberkati. Secara rohani maupun jasmani. Diberkati dua-duanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya 41 ayat 10. Apa yang dikatakan di situ? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah Allah kita? Sekarang banyak. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan tidak bisa panggil Allah. Hanya panggil Tuhan. Siapa sih? Dia bahwa setiap orang Kristen itu harus percaya kepada tentang Trinitas, walaupun tidak ada dalam Alkitab. Mulai Kejadian sampai Wahyu tidak ada tentang Trinitas. Tetapi Trinitas itu ada dalam Alkitab, walaupun tidak tertulis, secara tertulis. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu penciptaan dia adalah seorang bapa, maka dia datang ke dunia ini menjadi anak. Sesudah dia naik ke surga, sesudah menebus dosa manusia itu, maka dia meninggalkan Roh Kudus untuk menghibur kita dan memimpin kita dalam hidup ini. Maka dalam hidup ini tidak ada susah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mempunyai pengharapan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus luar biasa. Bahkan dikatakan di sini bahwa Yesaya mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menanggung engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Yesus itu tidak pernah membawa kekalahan. Pasti membawa kemenangan yang begitu luar biasa. Di akhir perjalanan hidup kita ini. Makanya katakan kepada Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sekali Yesus tetap Yesus. Harus berani kita berkomitmen. Jangan dipengaruhi siapa-siapapun. Karena kalau dipengaruhi orang yang tidak percaya kita, jadi mundur dari Yesus Kristus itu sangat bahaya. Itu namanya pekerjaan si iblis. Kalau orang percaya mempengaruhi kita, berarti dia harus mengatakan kepada kita, kamu harus rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab hari lepas hari. Pasti disarankan demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus begitu luar biasa. Makanya Raja Daud itu pun mempunyai masalah dan persoalan banyak. Makanya dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 itu dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus yakinkan itu. Apa yang dikatakan Raja Daud ini ungkapannya. Dia pun banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan dalam hidupnya. Tetapi dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan mengangkat tangannya. Maka Tuhan turun tangan kepada dia untuk menolong dia. Maka dia dikatakan Raja Daud itu diurapi secara luar biasa. Walaupun ada kelemahannya. Semua kita ada kelemahan, ada kekurangan.
Tetapi dalam kelemahan itu dan kekurangan itu, maukah kita dibentuk Tuhan Yesus Kristus? Itu persoalannya. Kadang-kadang kita tidak mau. Kalau kita tidak mau dituntun, maka dia tidak mau maksa. Karena dia selalu mengundang kita supaya datang terus kepada Tuhan Yesus Kristus hari lepas hari. Setiap waktu, setiap jam. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus begitu luar biasa dikatakan di sini. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita hanya dari Tuhan. Siapa itu menciptakan langit dan bumi? Yesus. Yesus, tidak ada yang lain. Makanya di akhir doa orang Kristen itu pasti berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena nama itu berkuasa luar biasa. Jadi kalau kita sebut dalam nama Yesus Kristus akan ada kuasa di dalam hidup kita masing-masing lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus begitu luar biasa di sini dikatakan. Hal yang ketiga, masalah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi masalah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu harus kita yakini. Pasti akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan kalau ada masalah. Mau ke gereja pun kita ada masalah. Saya tadi pagi udah cepat-cepat mau datang ke sini. Tetapi apa yang terjadi di perjalanan, saya pikir itulah faktor umur. Saya pikir jas saya sudah ada di dalam tas. Ternyata sudah mau naik mobil, apa yang terjadi? Saya ingat, jas saya tinggal. Maka saya bilang sama istri, tolong tunggu saya ya. Saya pergi dulu ke rumah untuk ambil jas. Itulah pekerjaan iblis untuk melupakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus dikatakan di sini. Hal yang ketiga, masalah membawa kita lebih dewasa dan dekat kepada Tuhan. Jadi kita lebih dewasa. Jadi kita harus menjadi jemaat yang dewasa. Jangan dipengaruhi siapapun. Tidak boleh dipengaruhi siapapun. Bahkan kita akan mencari jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa. Satu orang 1 tahun. Harus ada lebih sedikit. Jemaat kita dulu sudah ada hampir 100. Di legenda wisata. Ternyata ada yang buka gereja lagi pendeta dari dalam, dibawa 50 orang. Tinggal 50. Maka saya katakan kepada gembala sidang kami itu, saya katakan mantap. Berarti ada maksud Tuhan supaya kita banyak berdoa. Supaya jiwa-jiwa yang lama ini boleh lagi mengembangkan untuk mencari jiwa-jiwa di luar. Kita cari jiwa-jiwa, saya bilang sama Pak Gembala. Maka apa yang terjadi? Kami berlutut. Dengan tiba-tiba setiap hari Minggu ada 3 orang, 5 orang yang bertambah. Sekarang juga sudah lumayan pertambahan jiwa itu. Karena apa? Karena saya katakan kepada jemaat, kita harus merasa berhutang kalau tidak kita melayani Tuhan. Maka dengan itu kita harus bercerita tentang nama Yesus Kristus kepada setiap orang. Jadi gereja ini harus kita tuai jiwa-jiwa dari luar. Bila penting dari yang belum percaya kepada Tuhan kita bawa ke sini, saya bilang bersaksi kita terus. Maka dengan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus. Maka kami sepakat di sana itu setiap Jumat berdoa. Sabtu 2 pagi. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus begitu luar biasa. Maka dikatakan di hal yang ketiga ini, masalah membawa kita lebih dewasa dan dekat kepada Tuhan. Jadi makanya kita harus berdoa. Jangan hanya berdoa supaya gereja itu bertumbuh dan berbuah. Jangan. Jadi kita harus berdoa supaya jemaat itu berakar. Kalau dia sudah berakar, maka dia akan mengikat kepada tanah. Maka tidak bisa akan goyah walaupun banyak mempengaruhinya. Jadi kita harus kuatkan saudara-saudara kita seiman untuk lebih kuat di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus dikatakan di sini dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 dan 6 ini. Penderitaan suatu proses supaya kita datang kepada Yesus Kristus. Jadi penderitaan baik dalam pelayanan seperti yang saya katakan tadi itu merupakan suatu proses supaya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih bersyukur, lebih menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dikatakan firman Tuhan ini begitu luar biasa. Apa yang dikatakan di sini begitu luar biasa ini, hal yang ketiga ini. Yakobus pasal 4:8 dikatakan, melalui kita bersyukur kepada Tuhan, maka dengan itu bahwa kita semakin mendekat kepada Yesus Kristus dan Dia akan semakin mendekat kepada kita. Itulah motto orang Kristen. Motto orang Kristen itu banyak berlutut, banyak berdoa. Makanya kita perhatikan sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, benar apa yang dikatakan itu semakin sukar. Pendeta-pendeta pun banyak tidak membawa Alkitab ke gereja. Hanya melihat HP. Mari kita buka Alkitab, kita katanya HP yang dilihat, bukan apa? Bukan Alkitab. Kalau di India sekarang harus bawa Alkitab. Kalau mau ibadah. Karena Alkitab itulah berita keselamatan, Injil. Berita kebaikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus begitu luar biasa dikatakan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau Tuhan sudah mendekat kepada kita, maka dengan itu, kalau kita waktu berdoa itu berarti kita sudah mendekatkan diri. Kalau kita sudah mendekatkan diri, maka kita akan mendengarkan bisikannya. Aku akan menjawab segala doa-doamu. Apa masalahmu, persoalanmu, saya sudah tahu kok. Yang penting saya mau lihat respon hidupmu, apakah kau mengungkapkan dengan benar kepada aku, kata Tuhan. Itu yang ditunggu-tunggu kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus begitu luar biasa. Jadi kita perhatikan di sini. Tokoh Alkitab jelas menceritakan di dalam kitab Ayub. Ayub itu adalah orang saleh. Tidak ada tandingannya. Dia tidak pernah bersungut kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Allah yang menciptakan dia. Bahkan istrinya sudah mengatakan kepada suaminya Ayub. Apakah engkau Ayub masih memuji memuliakan nama Tuhanmu? Maka dengan itu apa kata Ayub? Memang benar-benarlah seorang perempuan yang gila. Apakah yang diberikan Tuhan yang baik tidak kau terima? Ataupun yang Tuhan berikan yang tidak baik tidak kau terima? Kamu harus terima katanya. Karena semuanya yang diizinkan Tuhan itu baik sama kita. Itu maksud Ayub. Maka Ayub itu luar biasa. Bahkan saudara-saudaranya pun sudah mempengaruhi dia supaya meninggalkan Allah kita Yesus Kristus. Tetapi dia tidak mau. Karena dia tahu. Imannya seperti apa yang dikatakan Raja Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada adalah pertolonganku. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, benarlah yang dikatakan Ayub 23:10 itu. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, akan timbul seperti emas. Kalau ini ada prinsip kita di setiap kita anak-anak Tuhan, kalau Tuhan menguji kita, kita semakin banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa, maka dengan itu semakin mantap iman kita, maka dengan itu kita katakan, Tuhan mau pakai saya secara luar biasa. Berarti kalau Tuhan izinkan masalah itu, berarti Tuhan mau pakai kita, mau bersaksi. Karena kita akan lewati masalah itu, maka kita bisa menyaksikan kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus? Bagaimana kita menaksikan kemurahan Tuhan kalau kita tidak alami kesusahan? Berhubung karena mengalami kesusahan lah kita bisa bercerita. Siapa Yesus itu? Dia adalah hidup. Dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati naik ke surga. Kenapa duduk di surga? Makanya dikatakan sebelum dia datang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap orang percaya. Kita adalah orang percaya. Kita adalah mempelai wanita itu. Dan dia adalah mempelai surgawi. Yesus Kristus. Sebelum dia datang, maka dengan itu kita harus dipulihkan dulu iman kita masing-masing lepas pribadi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 3:21, kenapa Yesus sampai sekarang ini tinggal di sorga? Kenapa belum turun-turun untuk menjemput kita? Karena dia belum melihat pemulihan iman kita masing-masing lepas pribadi. Dia melihat jemaat itu masih amburadul imannya, belum kokoh di dalam Yesus Kristus. Coba kalau iman kita sudah kokoh, dia akan segera datang.
Saya bukan nakut-nakuti kita. Saya tidak pernah nakut-nakutin. Makanya saya berbicara tentang pencobaan pada hari ini. Yesus akan datang. Yang kedua kali. Di dalam kedatangan Yesus Kristus adalah kita dapat beriman. Itu masalahnya. Takutnya enggak ada yang beriman. Makanya apa yang dikatakan Yesus Kristus. Jikalau anak manusia itu datang suatu kala. Siapa itu anak manusia yang datang kedua kalinya? Yesus. Adakah didapatnya kita beriman masing-masing lepas pribadi? Makanya dia mengetok hati kita sekarang ini. Dalam Wahyu pasal 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada membukakan hatinya. Mendengarkan suaraku dan membukakan hatinya. Dan saya akan masuk ke dalam rumahnya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Yesus mau bersama-sama dengan kita suatu kelak. Di mana? Di surga yang kekal. Itu maksudnya. Jadi kita harus dipulihkan iman kita masing-masing lepas pribadi. Jangan main-main, Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus. Sama dengan seperti saya ini. Saya waktu melihat almarhum Bapak Pendeta Simorangkir luar biasa imannya. Kalau kami naik mobil itu luar biasa, enggak pernah bersungut. Mulai pagi kita sampai sore enggak pernah ada persungutan. Luar biasa. Maka itu Tuhan Engkau izinkan saya kalau hidup. Biarlah Bapak Pendeta Simorangkir ini menjadi contoh sama saya sebagai pelayan. Jangan ada persungutan. Jikalau engkau datang suatu kelak yang kedua kali untuk menjemput aku, bahwa imanku sudah dipulihkan. Karena engkau berfirman, bahwa jikalau engkau datang suatu kelak ke dunia ini, sebagai manusia Yesus Kristus, sebagai Tuhan, adakah engkau mendapati kami beriman? Jadi biarlah Tuhan Yesus, aku beriman dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus begitu luar biasa dikatakan di sini. Harus beriman dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus. Hal yang ketiga ini kita perhatikan di sini begitu luar biasa. Jadi dikatakan Mazmur 37 ayat 5 itu jelas. Daud itu banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi akan dikatakan Daud dalam Mazmur 37 ayat 5 itu. Enggak ada ungkapannya selain kepada Allah, kita Yesus Kristus. Ayat 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kalau ada masalah dan persoalan kita dalam hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Jangan kasih tahu sama mertua, jangan kasih tahu sama siapapun. Lebih baik kasih tahu sama istri pun bila penting jangan kasih tahu sama Tuhan dulu. Lapor sama Tuhan, ini persoalanku Tuhan, ini masalahku Tuhan. Aku terlalu yakin Tuhan, bahwa Engkau mengizinkan ini, bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi saya dan saya beriman bahwa Engkau akan menolong saya pada saat ini. Kalau itu kita katakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan tersenyum dari surga. Yesus akan tersenyum dari surga melihat kita, penerahan kita di dalam dunia ini. Jadi Tuhan mau melihat penerahan kita dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus begitu luar biasa dikatakan di sini. Dalam Roma 12 ayat 12. Itu sudah sering kita dengarkan itu. Saya ulangi kembali. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi itu sudah janji Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Sudah janji Tuhan itu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tidak ada pernah janji Tuhan kalau kita sudah iring Tuhan Yesus Kristus akan diberkati secara luar biasa di dunia ini. Tetapi rohani kita sudah diberkati jelas. Di dunia ini tidak ada jaminan. Kalau diberkati rohani kita, maka dengan sendirinya nanti akan diberkati kita baik di dunia. Tetapi kalau diberkati di dunia ini, kita belum tentu diberkati rohani kita. Ini yang simpang siur Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Banyak orang diberkati, tapi dia tidak tahu menjalankan kasih dan mengucap syukur. Saya sudah perhatikan itu, rumah sakit Sinar Mas yang di Kota Wisata.
Karena setiap minggu saya akan lewat dari sana. Kalau berogok di sana, satu hari 10 juta. Jadi saya katakan bahwa almarhum yang punya rumah sakit itu, waktu meninggal tidak membawa apa-apa. Bajunya pun baju lama, sepatunya pun sepatu lama. Tetapi waktu hidupnya dia tidak pernah memikirkan orang yang miskin. Ini sangat mengerikan. Jadi kita perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Berarti hidup kita ini adalah kesempatan untuk memberi. Kalau kita diberkati adalah kesempatan untuk memberi kepada yang mau kita beri yang lemah ekonominya. Harus siap memberi. Dan kita harus ajak berdoa mereka lebih sungguh-sungguh, lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pemulihan bagi mereka. Hal yang keempat sebagai hal yang terakhir. Berikan pengharapan penuh kepada Tuhan dan berpikir positif. Jadi kalau kita memberikan kepada Yesus Kristus pengharapan yang sungguh-sungguh, maka dengan itu kita harus berpikir positif. Jangan ragu-ragu. Saya sudah 30 tahun lebih melayani full time. Tidak ada pekerjaan, istri saya enggak ada pekerjaannya, semua enggak ada pekerjaan, anak saya pun tidak ada pekerjaan. Dulu kuliah. Karena saya enggak mampu dulu, waktu saya di Balikpapan melayani, maka dengan itu, pada saat itu anak saya mengatakan, Pak, saya sudah lulus SMA Pak ini. Bagaimana Pak, apakah saya mau kuliah? Katanya. Saya bilang sama anak saya, tanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jangan tanya saya enggak tahu apa-apa saya bilang. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau kamu mau kuliah atau tidak. Tuhan Yesus yang menentukan, karena dia adalah sumber berkat bagi kita saya bilang. Berkat kita adalah di tangan Tuhan Yesus Kristus nak, karena kita adalah pelayannya, hambanya saya bilang. Maka apa yang terjadi? Dia mendaftar ke APP yang di Lenteng Agung. Masuk, tes, lulus, kerja di perusahaan asing. Habis itu apa yang terjadi? Nak, kamu sudah dewasa, saya bilang. Saya sudah kerja. Berarti kamu harus cari penolongmu yang takut akan Tuhan, saya bilang. Maka dari itu waktu itu berteman seorang pengacara. Jadi waktu saya mengepel di Pondok Kelapa, mengepel rumah, apa yang terjadi? Dia pengacara ini langsung memakai sepatunya yang putih, pakai celana panjang. Waktu saya mengapel tanpa permisi, dia langsung ke dapur, pergi mereka ngomong-ngomong. Saya bilang, nak, itu enggak beres. Pulang dari sini nanti selesaikan itu urusanmu. Langsung diselesaikan. Apa yang terjadi? Kira-kira 1 bulan pengacara ini putus asa, meninggal. Maka dari itu waktu saya lagi khotbah hari Minggu di satu gereja, lumayan gereja itu. Maka waktu saya lagi khotbah itu saya buka jas saya di pastori. Datang calon menantu ini, dibuka langsung aqua. Jadi saya tanda tanya dalam hati saya, apakah ini mau calon menantu saya? Kenapa langsung dibuka aquanya? Biasanya hanya disodorkan begitu saya bilang. Dikatakan, ini Pak, silakan minum Pak, Bapak udah capek lagi khotbah tadi katanya. Maka saya bilang, kamu orang apa? Suku apa? Saya bilang. Karena saya terheran-heran melihat putih orangnya, menantu saya ini. Dia bilang, saya orang Batak. Ah, yang benar, jangan bohongin pendeta, bahaya. Saya bilang, harus jujur di hadapan pendeta. Kalau kamu benar-benar orang Batak, mana nomor teleponmu? Kenapa? Amang minta telepon seorang gadis katanya. Itu penting. Kalau saya minta teleponmu berarti ada pergumulanmu bisa saya doakan. Supaya Tuhan tetap menolong engkau, saya bilang. Dikasih nomor teleponnya. Maka waktu tidur anak saya bilang, nak, ada jawaban Tuhan ini hari ini, saya bilang. Maka apa yang dibilang dia? Bapak ada-ada aja ini. Orang lagi stres mikirin ini. Bilang pacarnya yang pengacara ini. Enggak usah stres kamu itu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik, saya bilang. Maka apa yang terjadi?
langsung. Bapak ada di aja mana? Teleponnya katanya, saya kasih. Maka dari itu langsung dia pulang bekerja dari Bandara Soekarno-Hatta, langsung ditelepon. Saya nggak tahu bagaimana cara teleponnya, saya kurang tahu itu. Atau bahasa Inggris. Karena dia begitu baik berbahasa Inggrisnya, dua-duanya. Karena menantu saya ini lulusan apa? Bandung. Maka dengan itu, waktu mereka ketemu, anak saya ini pakai helm. Nggak mau buka helmnya. Maka dibilang, wah betapa ruginya saya kenal sama pendeta itu, anaknya aja pun sombong katanya. Nggak mau buka helmnya. Maka dikatakan pada saat itu, kenapa abang nggak mau buka helmnya katanya? Saya menguji imanmu. Bagaimana pendapatmu tentang saya katanya? Saya sudah banyak mengalami pengalaman bergaul sama perempuan. Tetapi kamu bagus hatinya katanya. Maka langsung dibawa ibadah, ditanjil. Maka apa yang terjadi? Itulah menantu saya sekarang ini. Dan sesudah itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kristus, dia pendoa yang luar biasa. Waktu dia berdoa terus, maka saya datang ke Kota Wisata, saya bilang, bagaimana Inang pekerjaan ini sekarang? Luar biasa Mang. Bahwa perusahaan kami mau berhenti katanya. Perusahaan tambang. Puji Tuhan, kalau perusahaan Inang mau berhenti berarti Tuhan akan membuka, yaitu perusahaan yang besar. Saya bilang. Amin, kata firman saya. Namanya kalau pendeta sama anak Tuhan, kalau ditantang, amin katanya. Sudah pasti. Perusahaan besar saya bilang amin katanya. Dilamar. Kantor Pertamina langsung diterima. Sampai hari ini. Langsung bekerja. Mulailah saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Kalau Tuhan memproses saya selama ini, baik adanya. Berarti bahwa Tuhan menuntut saya ke jalan yang benar. Supaya hidupku juga benar. Jadi kalau ada proses itu berarti kita dituntun ke jalan yang benar. Supaya hidup kita benar. Karena yang kita sembah adalah kebenaran Yesus Kristus. Jadi kita harus mau dituntun ke dalam kebenaran itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara di Tuhan Kristus dikatakan di sini hal yang keempat ini. Berikan pengharapan penuh kepada Yesus Kristus dan berpikir positif. Jadi kita harus berpikir positif. Banyak masalah yang saya hadapi sebagai hamba Tuhan. Namanya enggak ada pekerjaan, udah 30 tahun melayani full time, lebih, sekarang udah 35. Melanglang buana ke daerah-daerah, banyak yang berkata, bagaimana itu Pak Sehotang itu? Enggak mikirkan masa depan anak-anaknya, katanya kasihan itu katanya. Semua bilang kasihan, tapi enggak pernah mau menolong. Enggak pernah mau bantu. Tapi semua bilang orang kasihan. Maka dengan itu kalau kamu bilang kasihan, lebih kasihan Tuhan Yesus saya bilang. Enggak ada yang mau menolong. Maka dengan itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di Tuhan Kristus. Mulai dari situlah saya katakan kepada Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 9 11 itu sebagai terakhir. Coba kita perhatikan itu di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9 sampai 11 sebagai terakhir. Ya. Luar biasa. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi saya terlalu yakin bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga saya ini, dalam kehidupan saya dalam pelayanan, itu karena berkat-berkat doa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Kalau Bapak Ibu walaupun tidak kenal saya, berarti sering Bapak doakan hamba-hamba Tuhan. Yang sering menderita. Supaya Tuhan tolong. Mungkin begitu doa-doa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kristus di rumah masing-masing ataupun di tempat doa. Maka benar. Tuhan perhatikan saya. Maka Tuhan berkati, luar biasa. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan itu di dalam
Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Jadi orang mengandalkan Tuhan itu pasti akan diberkati. Pertama rohaninya. Jangan lihat jasmani dulu. Jangan lihat jasmani. Lihat dulu rohaninya. Buat apa diberkati jasmani kalau rohaninya enggak diberkati? Rohaninya dulu lihat, diberkati atau tidak. Anak-anaknya diberkati atau tidak suatu kelak. Jadi rohaninya, kalau bapaknya sudah rohani, berarti anak-anaknya juga harus rohani. Maka cucu saya pun di rumah itu saya didik itu. Seperti tadi pagi saya katakan, itu panggil cucu kita yang kecil. Baru kelas SD, tolong doakan kami. Kami mau pergi pelayanan, nak. Walaupun cucu nak, saya bilang. Karena kita butuh doa. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara di Tuhan Yesus Kristus, tolong. Supaya kami didoakan terus, hari lepas hari. Jemaat GBI Tanah Merah ini. Karena kami begitu rindu kalau Bapak Ibu doakan, kami pun akan doakan Bapak Ibu Saudara di Tuhan Kristus. Karena Roh Kudus akan mengingatkan saya. Bahwa saya pernah melayani di sini, dan gembalanya, Ibu Gembala saya kenal dengan baik, adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan jemaatnya yang begitu rindu untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus, maka dengan itu Bapak Ibu Saudara di kasih Kristus kita perhatikan di sini. Yesus selalu mengundang kita. Ini sebagai terakhir panjang ini. Undangannya itu dipenuhi bagi kita masing-masing lepas pribadi. Injil Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat. Saya akan memberikan kelegaan kepadaku. Kata mari. Itu undangan pertama bagi kita harus datang kepada Yesus Kristus waktu ada keluhan kita. Ada masalah kita, ada persoalan kita. Ada pergumulan kita, datang kepada Yesus Kristus. Itu bahagian kita. Marilah kepadaku. Hai yang letih lesu dan beban berat. Itu kata Yesus. Yesus yang mengundang kita. Hai yang ditutupkan berat, saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus juga mengatakan, dia akan bertindak untuk memberikan kelegaan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara di kasih Tuhan Kristus, ada 3 hal yang dikatakan di sini. Bahwa kita harus dibela terus, karena kita diundang semua yang bermasalah dan persoalan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu, biarlah kita selalu memuji memuliakan nama Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu secara sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu itu di dalam loh hati kami yang terdalam. Supaya firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berkatilah kehidupan kami masing-masing lepas pribadi Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang bermasalah, Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini, hamba terlalu yakin Tuhan Yesus, bahwa Engkau berfirman bahwa Engkau ada di tengah-tengah jemaat-Mu untuk memberkati kami masing-masing lepas pribadi. Kalau ada yang sakit pada saat pagi hari ini, sakit apapun namanya, hamba terlalu yakin bahwa kuasa darah Yesus Kristus tidak pernah berhenti untuk mengadakan mujizatnya. Maka dengan itu Tuhan Yesus, hamba terlalu yakin Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu ada di tempat ini. Sakit apapun namanya jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Sakit paru-paru kah? Kanker kah? Darah tinggi kah? Asam urat kah? Semua segala sakit penyakit kami serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kepada kami, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada kuasa dari Yesus Kristus, maka Dia akan bertindak. Kalau Yesus sudah bertindak, maka balaslah setiap kesehatan kami dan hidup kami akan memuliakan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa khusus. Mungkin ada kebutuhan mereka masing-masing lepas pribadi pada pagi hari ini. Apapun mereka yang butuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka masing-masing lepas pribadi. Hamba terlalu yakin bahwa segala sesuatunya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 3:35. Engkaulah Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan. Maka dengan itu Engkaulah sumber segala sesuatu.
Maka dengan itu Tuhan Yesus, apapun pergumulan jemaatmu pada pagi hari ini, Engkau akan berkati mereka masing-masing lepas pribadi. Mungkin mereka bergumul untuk kebutuhan sehari-hari. Hamba terlalu yakin bahwa Tuhan sudah sediakan itu semuanya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, hamba berdoa khusus pada pagi hari ini. Untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau berkati rohani mereka. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka. Mulai yang tertua sampai yang termuda. Kalau masih ada dalam sekolah, Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang terkecuali. Mulai dari mahasiswa, SMA, SMP, SD, TK, semuanya Tuhan Yesus Engkau berkati, pengetahuan Engkau berikan kepada mereka. Supaya mereka menjadi anak kesaksian. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat sama orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, hamba berdoa khusus untuk Ibu Gembala sidang kami di tempat ini. Engkau berkati Ibu Gembala sidang kami. Baik kesehatannya, hamba terlalu yakin bahwa Tuhan akan memulihkan dia. Dengan tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melayani kembali di dalam sukacita dan sejahtera. Berkati juga Tuhan Yesus hamba-Mu, Bapak Broderick, sebagai gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Semua anak-anak dari gembala kami Tuhan Yesus Engkau berkati, maupun cucunya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, hamba terlalu yakin bahwa kami sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka dengan itu kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.